Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Aulia Putri dari kelas 12 IPA akan menjelaskan materi tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Menurut para ahli adalah yang pertama yaitu menurut Surjono Sukanto, Profesor Sosiologi dari Universitas Indonesia tersebut mendefinisikan kelompok sosial sebagai kesatuan-kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang saling timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu menurut George Homans, sosiolog asal Amerika Serikat ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan dan memiliki perasaan yang mendorong untuk membentuk sesuatu yang terorganisir secara menyeluruh dan saling timbal balik. Yang ketiga menurut Paul B. Harton dan Chester Lihan. Kedua sosiolog ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan manusia yang sadar akan keanggotaannya sebagai makhluk sosial, kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Berikutnya yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, ada tujuan atau motivasi tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua, ada interaksi antar sesama individu di dalam kelompok. Yang ketiga, ada keinginan membentuk kelompok dengan peranan masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, ada norma dan nilai yang disepakati yang diterapkan dalam kelompok. Selanjutnya yaitu syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, adanya interaksi antar anggota. Adanya kelompok sosial yaitu untuk mewadahi interaksi anggotanya. Yang kedua, interdependen. Anggota satu dengan lainnya saling mempengaruhi perilaku dan sikap. Yang ketiga, kesadaran. Setiap anggota memiliki kesadaran akan keterlibatannya di dalam kelompok tersebut. Yang keempat, adanya kesamaan, baik itu sifat, nasib, penderitaan, daerah, profesi, dan lainnya dapat mempererat ikatan antar anggota. Yang kelima, rasa menjadi bagian, yaitu dengan merasa menjadi bagian kelompok, seseorang dapat merasakan manfaat adanya kelompok sosial. Yang keenam dan terakhir, mempunyai sistem dan terus menjalankan proses berkembang. Selanjutnya yaitu ada faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, faktor daerah. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan daerah atau keturunan. Yang kedua, faktor geografis. Jika anggota masyarakat berkumpul di suatu tempat dan menjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan mereka akan membangun ikatan. Yang ketiga, faktor kepentingan. Jika terdapat kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat, maka akan sangat mudah terbentuk kelompok sosial. Yang keempat dan terakhir yaitu ada faktor daerah asal. Apabila individu yang tinggal di suatu tempat bertemu dengan individu lain dalam jumlah banyak dengan daerah kelahiran yang sama, maka sangat mungkin terbentuknya kelompok sosial. Berikutnya yaitu bentuk kelompok sosial. Yang pertama, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial yang individunya mengidentifikasikan diri dalam kelompok tersebut. Sementara out-group adalah kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan dari grupnya. Yang kedua yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok kecil yang anggotanya mempunyai hubungan dekat dan langgeng, contohnya keluarga. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang lebih besar dan sifatnya sementara karena dibentuk untuk tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban yaitu bentuk kehidupan masyarakat yang diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah dan kekal. Sementara patembayan adalah ikatan lahir yang sifatnya pokok dan biasanya hubungannya hanya terjadi dalam waktu yang pendek. Istilah lainnya yaitu paguyuban didasari oleh rasa cinta dan kesatuan, sementara patembayan didasari oleh suatu kepentingan. Yang keempat yaitu formal group dan informal group. Formal group yaitu kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Sementara informal group yaitu kelompok yang tidak memiliki struktur yang pasti dan terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang sehingga tercipta kepentingan. Yang kelima dan terakhir yaitu ada membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok yang setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok. Sementara referensi group adalah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang dalam membentuk kepribadian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.